Tribuners, Jam Gadang menjadi salah satu destinasi wisata yang tak boleh terlewatkan saat berkunjung ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sebab bangunan bersejarah ini menjadi salah satu ikon pariwisata Indonesia yang populer, Tribuners. Namun sayangnya, hanya orang tertentu saja yang bisa menikmati bagian isi perut jam kuno ini. Dan untuk mengetahui lebih detail isi perut Jam Gadang, kita sudah terhubung dengan rekan Fuadi Zikri dari Tribun Padang. Silahkan rekan Fuadi. Terima kasih rekan Ariska, selamat sore Tribuners semua. Dapat kita sampaikan bahwasanya Jam Gadang merupakan salah satu ikon pariwisata Kota Bukit Tinggi dan bahkan juga menjadi ikon pariwisata Sumatera Barat. Jam Gadang ini berlokasi tepat di tengah-tengah Kota Bukit Tinggi, menjadi titik nol Kota Bukit Tinggi dan sentralnya kota wisata tersebut. Nah, untuk memasuki Jam Gadang ini, Tribuners, kita mulanya menaiki sebuah tangga untuk sampai ke atasnya. Tangga ini melingkar yang hingga ke atas kian makin mengecil karena bentuk Jam Gadang ini memang seperti kubus yang berdiri yang mengerucut ke bagian atasnya. Jam Gadang ini sendiri sejarahnya Tribuners itu dibangun sekitar tahun 1926. Proses pembangunannya itu sendiri berjalan selama 1 tahun hingga 1927. Nah, pembangunannya ini diinisiasi oleh Sekretaris Fordekok kala itu, yang kini Kota Bukit Tinggi bernama Rolof Miker. Nah, beliau merupakan warga berkebangsaan Belanda yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fordekok. Nah, pembangunannya ini didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang, Kabupaten Agam bernama Yazid Mangkuto. Untuk mesinnya sendiri, Tribuners, itu adalah hadiah dari Ratu Belanda kala itu bernama Wilhelmina yang senang dengan keberhasilannya merebut Fordekok dan sekitarannya Sumatera Barat kala itu, sehingga Wilhelmina menghadiahkan sebuah mesin jam gadang yang didatangkan langsung dari Jerman. Nah, hal ini dapat kita lihat dari lonceng dan mesin dari jam gadang ini memiliki seri berbahasa Jerman, dan di sana juga tertulis bahwa mesin dan lonceng itu dibuat di Jerman. Untuk bagian dalamnya secara detail, Tribuners, itu jam gadang ini memiliki tingkat 6, yang di bagian atasnya itu terdapat sebuah bangunan khas ranah Minang, yaitu atap bergonjong. Secara keseluruhan Jam Gadang ini dibuat dengan menggunakan kapur putih dan tanpa menggunakan tiang penyangga berdasarkan sejarah penuturan yang ada. Namun hingga saat ini belum ada sejarah tertulis secara resmi yang menyatakan bahwa Jam Gadang ini berbahan kapur putih. Nah, di bagian yang paling menarik bangunan Jam Gadang ini, Tribuners, adalah di lantai 5, di sana tersimpan sebuah mesin di dalam box kayu, lemari kayu yang cukup besar. Di sana terdapat rangkaian roda gigi yang menggerakkan jarum-jarum besar yang berada di setiap sisi jam gadang ini. Nah, Tribuners, selain jam gadang ini, di sekitaran jam gadang ini menjadi salah satu tempat menyantai yang asik bagi warga Kota Bukit Tinggi karena memiliki pelataran yang sangat luas. Selain memiliki pelataran yang luas, juga memiliki tempat duduk yang banyak memang disediakan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Di sekitaran Jam Gadang ini juga terdapat berbagai macam pasar kuliner yang membuat pengunjung tidak bosan-bosannya berkunjung ke Jam Gadang ini. Dan di sekitaran Jam Gadang ini juga terdapat banyak toko oleh-oleh, sehingga bagi pengunjung yang hendak balik ke rumah masing-masing, ke kampung halamannya masing-masing, dapat membawa oleh-oleh khas dari Bukit Tinggi. Demikian rekan Ariska dapat disampaikan dari Kota Bukit Tinggi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fuadi Zikri dari Tribun Padang. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Henry, Kadis Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukit Tinggi. Berikut liputannya untuk Anda. Boleh diceritakan, Pak, bagaimana sejarah dari salah satu objek wisata vital kita, Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Pak? Ya, baiklah, memang Jam Gadang sebagai ikon Kota Bukit Tinggi ya, dan sudah cukup masyhur ya. Kalau kita lihat dari pendiriannya, memang Jam Gadang itu didirikan pada direncanakan pada 1926 ya oleh Belanda, dan pembangunannya sampai 1907. Ini atas inisiatif sekretaris kota pada waktu itu, yaitu Hendrik Rolof Miker ya. Dan memang dirancang oleh arsitekturnya adalah Yazid
Haju Mengkutu dari Kota Gadang. Sementara pelaksana pembangunan adalah Haji Muaran dengan mandonya Sultan Gigi Ahmed. Jadi selama pembangunannya memang terjadi tiga kali perubahan bentuk bagian atas ya. Ketika zaman Belanda itu bangunannya seperti apa? Kayak pagoda itu ya. Tapi ketika zaman Jepang diubah puncaknya pakai jantan ya, jam jago. Dan ketika ada kemerdekaan itu diganti dengan begonjong. Itu yang kita pakai sekarang ini. Jadi memang alhamdulillah bangunan itu sampai sekarang memang Arsitekturnya Pak dulu kan dibangun oleh Belanda pada tahun 1926 Pak. ya. Sampai sekarang arsitekturnya dipertahankan karena merupakan salah satu cagar budaya Pak. Itu boleh dirinci Pak bagaimana arsitektur Jam Gadang ini Pak? Jadi kalau kita lihat dari segi arsitektur, terutama dari bahan dan bangunan, memang dari beberapa penuturan itu memang dibikin dari kabel putih ya, kabel putih, dan memang secara catatan lisan itu memang selalu disampaikan seperti itu. Tapi tentu kita akan berupaya nanti melihat, mengkaji dan mempelajari sebenarnya konstruksinya itu seperti apa ya. Itu perlu kita nanti cari referensi ya dengan melibatkan SKPD terkait. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.